ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وكرم على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد hadirin Bapak Ibu rahmatullah, dalam Al-Quran surat Al-Mulk surat ke-67 ayat 10 Allah menggambarkan kepada kita tentang penyesalan dari ahli neraka. Allah menjelaskan tentang penyesalan ahli neraka dalam surat Al-Mulk surat ke-67 ayat 10, bahwasannya ada dua hal yang sangat disesali oleh ahli neraka itu. Ada dua hal yang sangat disesali oleh ahli neraka, dan itu mereka ungkapkan ketika sudah divonis masuk neraka. Apa kata mereka? Atau apa dua hal itu yang sangat disesali oleh mereka? Tertulis dalam ayat Al-Quran, "Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Mereka mengatakan, "Lau kunna nasma'u," seandainya dulu kami mau mendengar, "au na'qilu," kami mau merenungkan, memikirkan, mendengar Al-Quran, kemudian memikirkannya, mendengar nasihat-nasihat agama, kemudian mendengar dan memikirkannya. Mereka mengatakan, seandainya dulu kami mau mendengarkan nasihat, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan firman Allah, petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya dulu kami mau mendengarkan dan mau memikirkan dawuh-dawuh itu, tentu kami tidak akan masuk ke sini, masuk ke neraka sa'ir. Hadirin Allah, maka dua hal yang paling disesali oleh ahli neraka adalah ketika di dunia dulu tidak mau mendengarkan dan tidak mau memikirkan firman-firman Allah, nasihat-nasihat agama, petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW. Dan itu mereka sangat sesali ketika sudah masuk di neraka. Oleh karenanya, kalau pagi hari ini Bapak Ibu masih kerso meluangkan waktunya, masih berkenan untuk menyediakan kesempatannya untuk mendengar ayat Allah, mendengar sabda Nabi, kemudian memikirkan, maka berilah kami berharap semoga panjenengan semua bukan termasuk orang-orang yang kelak diancam oleh neraka. Dan kami yakin insyaallah semoga hari ini kita bertemu di sini, kelak kita bertemu di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah, pembahasan kita pada hari ini adalah tentang keluarga surga. Bagaimana menjadi keluarga surga atau masuk surga bersama keluarga.
Hadirin Allah, kita bertolak pada ayat Al-Quran dalam surah Ar-Ra'd, surah ke-13 ayat 23-24. Ada yang mau bacakan ini? Ada? Kita baca sendiri. Ada? Ini. Ya, insyaallah, alhamdulillah. Kehormatan yang kalian baca ini, insyaallah. Yaitu surga adil yang mereka masuk di dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua itu. Sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Baik, hadirin Allah, ayat 23-24 di surah ke-13 surah Ar-Ra'd. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Ini ayat 23 ya. Ayat 24-nya ada setelahnya tapi enggak muncul di sini. Hadirin Allah, Allah menggambarkan ada orang yang masuk surga bersama keluarga. Saya kasih gambaran begini. Kalau panjenengan di tempat rekreasi yang indah misalkan, indahnya mungkin tidak hanya indah, tapi indah, saking indahnya maksudnya. Tapi panjenengan sendirian di situ, enak gak? Dengar gitu ya, sendirian. Tentu tidak enak. Maka akan lebih indah suasananya ketika bersama keluarga. Dan ini benar. Dan inilah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23-24. Kita lihat tafsirnya hari ini. Dalam tafsir Al-Mukhtasar dijelaskan begini. Akhir yang baik itu adalah surga yang mereka tinggal di dalamnya dengan mendapatkan nikmat-nikmat yang abadi. Dan di antara kesempurnaan nikmat yang mereka dapatkan adalah maksudnya bapak-bapak, ibu-ibu, istri-istri dan anak-anak mereka yang soleh bersama mereka. Hal ini menambah ketenangan mereka karena bisa berkumpul dengan orang-orang tersebut. Dan para malaikat mendatangi mereka untuk menyampaikan ucapan selamat dari segala pintu di tempat mereka di surga. Masya Allah. Lihat hadirin, Allah menjelaskan kepada kita tentang nikmat surga adil, yang kalau kita masuk ke dalamnya nikmatnya luar biasa. Tapi ternyata tidak hanya itu. Plusnya apa? Disempurnakan kenikmatan yang diberikan dengan apa? Masuknya mereka orang-orang soleh dari keluarganya, anaknya, istrinya, adiknya, kakaknya. Bayangkan, luar biasa. Tadi saya gambarkan kalau panjenengan di tempat yang indah, bahkan indah sekalipun, tapi sendirian, beda rasanya jika panjenengan bersama-sama keluarga di sana. Maka bayangkan ini, ketika surga adil begitu banyak, begitu luas, begitu indah, kenikmatan-kenikmatannya begitu beragam, ditambah lagi jenengan hadir di sana bersama dengan keluarganya masing-masing. Bila kita aminkan dulu, amin ya rabbal alamin.
Hadirin Allah, ini tentu harapan kita. Tentu harapan kita. Bagaimana kita bisa masuk surga, kemudian kita di sana bisa bersama keluarga kita, kumpul lagi, rame-rame lagi. Masya Allah, tentu kenikmatan yang luar biasa. Dan ini telah Allah jelaskan di dalam surah Ar-Ra'd ayat 23 dan 24. Hadirin Allah, pertanyaan kemudian adalah, siapa ini mereka ini? Siapakah mereka yang keluarga-keluarga yang bisa kumpul lagi di akhirat? Siapa mereka ini? Yang keluarga itu mendapatkan sebuah kenikmatan luar biasa, bisa berkumpul lagi dengan keluarganya. Maka Allah jelaskan pada ayat sebelumnya. Hadirin, ada 7 syarat yang dijelaskan dalam surah Ar-Ra'd ini ayat 20 sampai 22. Jadi kalau tadi ayat berapa? 23, 24. Maka Allah menjelaskan 7 syarat itu ada di ayat sebelumnya, ayat 20, 21 dan 22. Secara garis besar, mereka adalah, pertama, mereka adalah orang-orang yang memenuhi janji. Dikatakan dulu. Maka orang-orang keluarga-keluarga yang mengajarkan untuk memenuhi janji, anak-anaknya memenuhi janji, istrinya diajak memenuhi janji, bapak juga begitu, jangan sampai gak memenuhi janji. Nah, kalau seperti itu masuk syarat pertama. Yang kedua adalah menyambung silaturahim. Keluarga-keluarga yang akan masuk ke rame-rame adalah mereka yang keluarga-keluarga yang senantiasa menyambung silaturahim. Kemudian takut kepada Allah. Ini masih garis besar ya. Nanti kita akan perjelas insyaallah di belakangnya. Kemudian sabar. Sabar. Keluarga yang sabar, istri yang sabar, mengajarkan anak-anak yang menyabar. Wah, ini satu keluarga bisa ambil rombongan ke surga itu insyaallah. Menegakkan sholat yang kelima ini. Seperti apa? Nanti kita bahas belakang insyaallah. Kemudian pemurah, infak secara tersembunyi maupun terang-terangan. Ini adalah ciri khas orang-orang yang akan masuk surga bersama keluarganya. Dia mengajarkan tidak hanya dirinya pemurah, diajarkan kepada anaknya, kepada istrinya, kerabatnya, ajarkan untuk murah. Yang ketujuh, membalas keburukan dengan kebaikan. Ini garis besar. Siapa keluarga yang akan masuk surga rame-rame ini? Mereka yang memenuhi 7 kriteria. Tentu ini didahului dengan perintah-perintah wajib. Artinya ibadah-ibadah wajib beres dulu. Tidak syirik, tidak meninggalkan sholat, puasanya beres, tentu itu dulu. Jadi kalau kami bayangkan itu seperti panjenengan masuk ke kampus, itu ada syarat dasarnya ada, ya kan? Syarat yang berikutnya itu adalah lulus ujian masuk. Syarat dasarnya ada. Dia harus sudah lulus SMA. Dia harus salah satu dasar yang lain. Walaupun dia lulus masuk, tapi dia masih SMP, nggak bisa. Nah, maka 7 syarat dasar ini, 7 syarat ini itu setelah yang dasar selesai. Tidak syirik, tidak meninggalkan ibadah-ibadah wajib, itu tentu yang di awal. Hadirin Allah, mari kita berdalam 7 syarat yang dijelaskan dalam surah Ar-Ra'd, yang mereka ini jika memenuhi akan berfasilitas masuk surga bersama keluarganya. Semoga kita semua yang hadir hari ini semoga termasuk keluarga-keluarga surgawi. Semoga kita diberi Allah kemuliaan kelak surga bersama keluarga kita. Amin ya rabbal. Baik. Yang pertama adalah
memenuhi janji. Allah menjelaskan dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd tadi di ayat ke-20. Yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yufuna bi 'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Siapakah keluarga yang telah diberikan Allah kenikmatan masuk surga bersama keluarganya, kumpul lagi bersama keluarganya? Yang pertama adalah dia senantiasa memenuhi janji. Dia ajarkan anaknya, dia ajarkan istrinya, dia berkomitmen juga dirinya untuk senantiasa memenuhi janji. Janji yang mana? Nah, ini kita perjelas. Janji yang mana yang dimaksud ini? Hadirin Allah, kita lihat tafsirnya. Kami sering menyampaikan kalau untuk memahami lautan Al-Quran, terjemah itu baru masuk pintunya. Tapi kalau ini lebih dalam, panjang perlu belajar tafsirnya. Jadi tafsirnya ini akan memberikan jalan cakrawala yang lebih luas. Kenapa? Karena gaya bahasa Al-Quran itu terlalu sangat indah. Tata bahasanya terlalu sangat tinggi. Dan kadang kalimat-kalimat di bahasa Indonesia itu tidak selalu mencerminkan arti sesungguhnya. Saya pernah mengkaji tentang Al-Baqarah 152 tentang zikrullah. Itu kami coba jelajahi dengan berdasar kepada 8 tafsir atas izin Allah. Allah mudahkan semuanya. Itu beda sekali, Pak. Artinya banyak ragam makna dari zikrullah itu. Zikrullah bisa bermakna apa? Kita membaca kalimat thayyibah. Zikrullah juga bisa bermakna jenengan taat kepada Allah. Pun zikrullah juga ternyata ketika panjenengan pandai bersyukur dalam hati. Makna zikrullah sangat luas ternyata. Para mufassir mendeskripsikan sangat beragam. Itu baru zikir kita kepada Allah, ingat kita kepada Allah. Pada ayatnya, fadkuruni adkurkum, ingatlah kamu akan aku akan ingat padamu. Ingatnya kita kepada Allah itu sudah macam-macam, Pak. Bayangkan kemudian ingatnya Allah kepada kita seperti apa? Maka berdasarkan dalam tafsir itu paling tidak ada ditemukan 6 definisi ingatnya Allah kepada kita seperti apa. Tentu tidak kami jelaskan pada saat ini, tetapi kami ingin mengambil gambaran. Kalau panjenengan ingin mendalami Al-Quran, terjemah itu baru masuk pintunya. Tapi kalau ingin lebih dalam, maka banyak perlu belajar tafsirnya. Hadirin Allah, kita lihat tafsirnya. Saya ambil tafsir Al-Wajiz yang disusun oleh Prof. Wahbah Zuhaili. Beliau menjelaskan seperti ini. Orang-orang yang berakal dan mau berpikir adalah mereka yang memenuhi janji Allah dan jadi sebagai Allah, sehingga mereka melaksanakan kewajiban yang telah Allah berikan, memenuhi hak sesama dan tidak merusak poin perjanjian yang telah diletakkan. Misak adalah janji yang lihat, ternyata menurut beliau menepati janji tadi. Janji yang mana? Ternyata ada 2, janji kita kepada Allah dan janji sesama makhluk. Jadi menepati janji di sini tidak sekedar janji kita dengan sama manusia. Janji mau beli barangnya misalkan, kan? Atau janji mau pesanan misalkan. Karena ada begitu ya. Anak masih bayi-bayi itu janji pesanan yuk. Ada yang tanya itu masuk janji yang harus cepat nggak Ustaz?
Karena saat besar ternyata ada pada gede ini sudah punya pilihan masing-masing, gimana ini orang tuanya? Ya, tentu ini masuk kategori perjanjian kalau memang saat itu sudah ada komitmen. Tapi kalau hanya lontaran-lontaran guyonan ya tidak belum. Allah. Nah, di dalam pembahasan keluarga-keluarga yang kelak mendapatkan privilege, fasilitas untuk masuk surga bersama keluarganya, yang pertama adalah memenuhi janji. Janji yang mana? Janji kepada Allah. Maaf, Bapak Ibu pernah merasa janji pada Allah benar? Dalam? Pernah merasa janji benar? Atau merasa punya janji apa? Janji kita ini, ketika kita mau dilahirkan, ketika alam ruh, itu kan alastu birabbikum. Apakah kamu menyaksikan aku Tuhanmu? Kita menjawab apa? Qalu bala syahidna. Nggih ya Allah, kami menyaksikan, kami mendeklarasikan panjenengan saja Tuhan kami, panjenengan yang akan kami sembah, bukan yang lain. Jadi janji kita kepada Allah adalah hanya menyembah Dia saja, hanya minta kepada Dia saja, hanya berlindung kepada Dia saja, dan hanya meminta apapun pertolongan yang lain, keperluan yang lain hanya kepada Allah saja. Hadirin Allah, kalau didefinisikan itu ada 3. La ma'budu bihaqqin illallah, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah saja. Yang kedua, la maqsuda illallah, tidak memaksudkan ibadah kecuali hanya Allah saja. Jadi kalau sholat, kan sebagian dari kita pakai apa namanya kalimat-kalimat inna sholati wa nusuki, gitu kan? Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, dalam hadisnya. Apa artinya? Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadah-ibadah yang lain, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Maka seseorang yang memenuhi janji kepada Allah, maka dia tidak meniatkan ibadahnya kecuali hanya untuk Allah saja. Jadi dia hanya meniatkan ibadahnya untuk Allah. Dalam pembahasan ikhlas, setan itu berusaha merusak ikhlasan kita. Bagaimana caranya? Dengan menyelipkan niat-niat lain di samping niat kita kepada Allah. Pernah nggak merasakan penjenengan berangkat ke masjid karena Allah itu? Pernah ya? Pernah juga nggak kira-kira karena Allah plus yang lain? Pernah. Berangkat ke masjid sih karena Allah, ya karena Allah Pak. Ya. Terus plus apa? Plus mau pamer kerudung baru. Ada plusnya. Dalam pembahasan ikhlas, ulama kita menjelaskan itu memang tidak menjadikan dia tidak ikhlas sepenuhnya, karena posisinya dia hanya mendegradasi keikhlasan itu sendiri. Bayangkan kalau ikhlasnya 100%, ya 100%, ya. Tapi kalau kemudian ikhlas karena Allah plus, nah, plusnya tadi apa nih? Dan kalau plusnya ternyata 20%, maka berarti ikhlasnya tinggal 80%. Itu kalau ikhlas. Kalau plusnya cuma 20%, kalau plusnya itu 50%. Kalau 60. Hadirin Allah, itu cara setan membuat amal kita tidak berbalas. Amal kita menjadi tidak ada artinya di hadapan Allah dengan cara begitu, menyelip gitu, menyelipkan ada keinginan lain di luar kepentingan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang memenuhi janji kepada Allah adalah ketika dia beramal hanya untuk Allah saja. Kemudian la tatluba illallah, tidak meminta hanya
tidak meminta kecuali hanya kepada Allah. Maka orang yang memberi janji pada Allah itu senantiasa minta hanya pada Allah saja. Kalau saya membahasakan, memberi janji pada Allah itu adalah menempatkan Allah tok. Allah tok. Pokoknya Allah tok. Ibadah hanya kepada Allah tok. Minta hanya kepada Allah tok. Nanti pulang ditanya sama anaknya, "Mah, tadinya siapa?" Allah tok. Hadirin Allah, ini janji kita kepada Allah seperti itu, Pak, merefleksikannya. Janji kepada manusia tentu kita paham. Maka jangan sampai bereset. Kalaupun kita berjanji, kalaupun kita merasa dan memang harus kita merasa tidak sepenuhnya bisa memenuhi janji itu kecuali hanya atas izin Allah, katakanlah insya Allah. Kan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi itu kan ketika suatu ketika Rasulullah memberikan janji, ya besok langsung begitu aja. Tapi kemudian Al-Quran menjelaskan sebagai teguran halus begitulah. Kalau janji jangan katakan ya besok aku lupa, tapi katakanlah insya Allah. Hafal ayatnya Ibu surat Al-Kahfi? Apa? Kalau ada yang hafal, boleh ulang juga. Baik, kita lanjutkan. Jadi dua tadi ya, janji pada Allah, janji pada manusia. Lanjutnya, yang kedua, menyambung silaturahim. Allah menjelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 21. Monggo. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan. Baik. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yasiluna ma amara Allah bihi an yusal." Dan orang-orang yang menghubungkan. Alladzina yasiluna, mereka menghubungkan ma amara Allah, yang diperintah oleh Allah untuk dihubungkan. Dalam tafsir Al-Muyassar penjelasan seperti ini. Mereka adalah orang-orang yang menyambung apa yang diperintahkan Allah untuk dihubungkan, seperti menjalin hubungan silaturahmi dengan kaum kerabat dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Hadirin Allah, lihat nih. Ternyata menyambung silaturahim adalah salah satu prasyarat tadi untuk bisa menjadi keluarga surga. Maka jadilah kita, jadikan anak-anak kita, keluarga kita yang proaktif masalah silaturahim ini. Jadikan keluarga kita orang-orang yang menyambung silaturahim. Rasulullah SAW bersabda, menyambung silaturahim itu belum cukup kalau panjenengan menyambungnya sudah baik. Kalau menyambungnya sudah baik, menyempurnakan silaturahim. Tapi kalau menyambung silaturahim itu adalah ketika engkau silman qata'aka, sambung yang putus. Wa'ti man haramaka, memberi pada orang yang menahan pemberian kepada kita. Wa'ti man haramaka wa'arif mimman dolamaka, dan kemudian engkau berpaling dari orang-orang yang dolim kepadamu. Artinya dengan membalas keburukan dengan kebaikan, tidak membalas keburukan dengan keburukan. Itu baru silaturahim. Jadi kalau ingin menjadikan keluarga kita keluarga yang menyambung silaturahim, itu prakteknya nyambung yang putus. Pernah nggak diputus sama kerabat gitu? Pernah? Pernah ya? Nah, kalau ada kerabat yang putus sama kita, jadi jangan balas putus. Kan yang enak balas-balasan gitu kan? Memang sampai sopok, ya. Saya butuh sopok, gitu kan? Jangan pun. Bahkan dalam pembahasan silaturahim, ada makalah kami kita sendiri bahas masalah silaturahim.
Silaturahim itu buahnya itu ada 3. Diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, terus Allah berkenan menata keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Buah silaturahim. Kalau jenengan diberikan 3-tiganya ini, suruh bayar 10 juta, mau nggak? Panjang umurnya, rizkinya banyak, keluarganya tenang, anaknya nurut-nurut, pinter-pinter. Suruh bayar 10 juta, bayar betul? Gak percaya sih. Loh, jangankan 10 juta loh, untuk panjang umur. Lihat mereka yang divonis dokter misalkan, Bapak, umurnya Bapak ini kira-kira kurang seminggu. Kalau Bapak ingin dipanjangkan sampai 10 tahun lagi, bayar 1 miliar. Kira-kira bayar betul? Mungkin langsung bilang istrinya, Bu, sama dulu tanah buriku, tanah sing dipakai aku bulan. Hadirin rahimahullah, akan berupaya maksimal karena umur. Nah, kalau ada tawaran, Bu, dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya, diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, hanya dengan menyambung silaturahim, berangkat betul, Bu? Gas apa enggak? Gas. Kalau hanya sekedar maaf, sekedar diencepi, itu lebih murah dibanding 1 miliar, betul? Kalau kamu ya, jorono ya, aku mencep banyak barangnya, itu jauh lebih murah dibanding 1 miliar, Bu. Nanti kalau berangkatnya silaturahim, ada yang mencep, dalam hati tanamkan, lebih murah timbang 1 miliar. Sambung, jenengan dapat banyak itu, menang banyak. Maka kalau ada orang mutus silaturahim dengan kita, lihat itu sebagai peluang panjenengan mendapatkan pahala besar, mendapatkan umur panjang, mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, mendapatkan rezeki yang luar biasa banyaknya. Anggap sebagai peluang Pak itu. Maka nanti Bu, kalau ada yang mutus silaturahim, tiba-tiba nggak nyopo, masukkan catatan kita, awas sampean menetak parani sampean. Tunggu tanggal mainnya, tak parani nama sampean tak kawan semongko. Ini kesempatan, dan memang cara pandangnya yang berbeda. Kita kadang-kadang egois, dia mutus saja juga. Belum lagi yang kedua, Bu, waktu ini mengharamkan memberi orang yang nggak pernah beri sama kita, memberi pada orang yang medit. Angel buat itu. Kalau panjenengan memberi pada orang sing loman kali panjenengan, enteng, iya. Ayo ya, mari ngono ya, wong yo loman biasanya. Ini buruane wakeh kan wong. Tapi kalau dia meditnya luar negeri, bayangkan coba, ya Allah, saya kasih gambaran sederhana begini pada jamaah saya yang baik. Bayangkan kalau misalkan dia punya anak misalkan, lahir anaknya, kan biasanya tasakuran punya anak, jenengan tetangganya nggak diundang. Besok lusanya anaknya apa? Namanya saulan itu, Bu? Udah lemah ya. Kemudian tasakuran lagi, jenengan nggak diundang lagi. Besok lusanya anaknya akikoh, jenengan nggak diundang lagi. Besok lusanya lagi dia punya gawe belum manten dulu, sunatan, yang nggak diundang lagi. Kemudian dia mantenan nggak diundang lagi. Terus ganti giliran jenengan yang mantu. Kira-kira yang undang nggak? Iya kan? Jangan-jangan kita titip undangan ke Pak RT, titip undangan sak komplek ini, kecuali situ, arah situ.
balas-balasan begitu. Padahal kalau kita mau sedikit berlapang dada, pahalanya luar biasa. Dengan tidak hanya mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di dunia, rezekinya banyak, umurnya panjang, dan kan masih dimensi dunia. Keluarga sakinah mawaddah warahmah itu dimensi dunia. Plus ini di surah Ar-Ra'd ini ternyata syarat menjadi keluarga yang bisa masuk surga rame-rame adalah menyambung silaturahmi. Gimana Bu? Nanti kalau ada tetangga mencem, kira-kira balas mencem apa senyum? Luar biasa, luar biasa. Keren. Kalau ada tetangga pelit, kira-kira dibalas pelit apa dikasih? Wah, masuk luar biasa. Luar biasa. Lulus. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah takut kepada Allah. Hadirin Allah, Allah menjelaskan dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 21. Monggo. Dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang dulu. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'ul hisab. Tafsir Abu Yasar macam ini. Selalu merasa diawasi oleh Tuhan mereka dan mengkhawatirkan Allah memperhitungkan setiap dosa-dosa mereka dan tidak mengampuni dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadirin, takut kepada Allah ternyata takut yang seperti apa? Mereka khawatir, mereka takut karena merasa diawasi oleh Allah. Allah menjelaskan kepada kita tentang Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Allah tahu apa yang kamu berbuat. Maaf aku. Di beberapa ayat Al-Quran itu ada yang kategorinya mirip begini. Istilah saya sindiran. Mirip begini, misalkan panjenengan datang ke rumah seseorang, ada tulisannya Bu, ruangan ini diawasi CCTV. Menurut jenengan itu apa maksudnya dia tulis begitu? Hati-hati, jangan pakai tingkah, karena sampean itu di sini diawasi. Ada ayat Al-Quran yang model begitu. Allah menyampaikan, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Allah tahu isi hatimu. Apa artinya Bu? Sama ya. Nah, berarti kan apa? Jangan macem-macem. Allah Maha mendengar. Berarti jangan sembarang ngomong. Gitu ya? Paham betul? Nyantol betul? Nyantol ya? Baik. Jadi kalau Allah menjelaskan Allah Maha mendengar, Allah mengetahui isi hati kalian, Allah mengetahui yang tersembunyi, yang terang-terangan Allah tahu, maka sebenarnya itu bahasa agar kita ngerti, berhati-hati. Allah tidak secara detail mengatakan misalkan kamu jangan berkata kotor ya, kamu jangan rasanya nonggo ya, kamu jangan begitu juga. Walaupun ada di hadisnya tentang riba ada, tapi secara umum kalimat itu apapun yang kita bicarakan hati-hati. Kalau bahasa Arab terminalan, ojo angger je. Iya, harus ditata. Allah Maha mendengar loh. Maka sikap takut ini Bu, tanamkan pada anak kita, pada keluarga kita. Nasihatkan mereka sekali waktu kumpul keluarga, sampaikan pesan ini. Le, sampai ngomong hati-hati ya nak. Karena Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui isi hatimu. Mungkin papa mama tidak tahu, papa mama tidak ngerti, tapi Allah tahu karena Dia Maha tahu. Hadirin Allah, ini perlu disampaikan. Maka keluarga yang kelak akan mendapatkan fasilitas masuk surga rame-rame adalah mereka yang mengajarkan ini.
nilai-nilai takut pada Allah ini ajarkan pada mereka. Mereka takut diawasi. Yang kedua, takut diperhitungkan nih. Diawasi, terus diperhitungkan. Allah memperhitungkan amal kita loh. Fa'amman taqulat mawazinuh fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Terus wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Lihat, Allah menjelaskan kepada kita, amalmu itu akan ditimbang nanti di akhirat. Wa amma man thaqulat mawazinuh, kalau kebaikanmu lebih banyak, maka fa huwa fi 'aisyatir radiyah, kau dapat surga. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuh, tetapi jika amal burukmu lebih banyak, amal baikmu hanya sedikit, fa ummuhu hawiyah, maka dia akan dimasukkan ke hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa itu hawiyah? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Na'udzubillah min. Pendek kata, kita akan ditimbang amalnya, akan ditimbang, Bu. Maka hati-hati, ngomong hati-hati, melihat hati-hati, semua akan diaudit oleh Allah. Tanamkan itu pada anak-anak kita, keluarga kita. Mungkin bapak nasihati istrinya, mah, jadi nanti nang pasar hati-hati ya mah, seluruh langkah dan kata-kata kita akan dihitung oleh Allah Ta'ala. Itu ibu langsung kaca perasaan. Sama, bapak bekerja, Bu, mau berangkat kantor, ibu mestinya gampang. Habis didoakan, semoga lancar rezekinya ya Pak, sehat di kantor ya Pak, sambil sampaikan visi di telinga kanannya, Pak, Allah akan memperhitungkan setiap langkahmu dan apa yang kau katakan hari ini. Cep langsung, waduh, kaca nih ngecat sama si doi gak jadi. Hadirin rahimahullah, ajarkan takut itu kepada mereka. Takut karena masa diawasi, plus akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Allah, yang keempat, sabar. Sedikit saya percepat. Sabar. Sabar yang bagaimana? Sabar karena berharap ridho Allah. Ayatnya adalah dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya. Nah, dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 22, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Sabar karena mengharap ridho Allah. Tafsirnya bicara begini. Mereka adalah orang-orang yang sabar dalam nanti Allah, sabar atas takdir Allah pada mereka, baik yang membahagiakan atau yang menyedihkan. Mereka sabar menahan diri dari kemaksiatan kepada Allah demi mendapatkan ridho Allah. Baik, hadirin Allah, sabar di sini dijelaskan dalam tafsirnya, ternyata tidak hanya sabar ketika ada musibah. Jadi kan perlu sabar juga ketika mentaati Allah. Maaf, mentaati Allah itu butuh sabar, Bu. Contoh apa? Sholat. Contoh ketaatan kita pada Allah kan sholat kan? Butuh sabar, butuh itu. Butuh. Misalnya jadi makmum, ya kan? Jadi makmum. Jadi perlu sabar. Kalau imamnya belum bangkit dari rukuk, ya jangan bangkit duluan. Sabar dulu, tunggu komando kan gitu kan? Sabar dulu. Jangan terus kesel sama imamnya kayak ini solwe, udah duit, gas, malah keliru, nggak boleh. Ya. Sama juga, jadi imam juga harus aware dengan makmumnya. Rasulullah kan nyebutkan begitu kan? Karena di belakang kalian ada orang-orang tua, ada orang-orang yang mungkin sakit. Itu apa tuh mananya? Kadang-kadang kita nggak adil, Pak. Itu dianggap sebagai kalau bisa cepat, ya kan? Karena di belakang ada dil hajah. Dil hajah itu orang yang punya keperluan, sehingga meng-capture hadis itu agar cepat-cepat selesai sholatnya, sing guring nyambut gawe. Padahal lupa, di situ ada juga yang sepuh,
yang sakit. Bayangkan dengan sepuh sama sepuh belum? Ya lagi? Kang aku ya. Itu kalau jenengan rokoknya langsung Allah Akbar, kemeng dah jenengan. Oh sih kayak rokok kretek yang ini noker. Allah Akbar. Kita kebalik kadang mengcapture hati sini. Kenapa? Berarti harus imbang tanpa mengurangi tumanina. Nah, nanti ada pembahasan di sholat nanti itu. Di sini ada sabarnya. Artinya sabar itu tidak hanya ketika ada musibah, tapi dalam ketaatan juga butuh sabar. Termasuk juga ya, sabar dalam ketaatan, sabar atas takdir Allah, ya kan? Dan sabar menahan diri dari kemaksiatan kepada Allah. Sabar menahan diri dari maksiat. Misalkan ini Bu, ini butuh uang nih, butuh uang. Terus ternyata bestinya WA, Mbak Yu, sampean nang ngaji mangke paling menengai butuh duit lah. Oh iya, bener, cocok. Nah, ternyata bestinya ini kan enggak begitu ngerti ngaji, WA-nya disampaikan, iki lho ono tawaran sekali klik langsung cair. Syaratnya lunak. Kira-kira dengan klik boten. Kalau itu riba, tidak boleh. Maka menahan diri begini ini dari riba, dari berbuat yang dolim, berbuat yang salah, berbuat syirik, yang menahan diri dari itu butuh kesabaran juga. Wis Mbak Yu kata klik, luwih apik tak gawe poso. Nek poso sedina jebul itu kan poso seminggu. Sisa nyawurutan. Ya Allah, hadirin Allah, ini butuh sabar. Tafsir Al-Wajiz mengatakan, tambah sedikit Bu. Bukan semata untuk tujuan dunia, baik kebanggaan atau nama baik atau lainnya. Hadirin Allah, sabar itu ternyata ada yang selain Allah. Sabar itu ada yang selain Allah. Sehingga sampai ayat itu sabaru bertiwa wajhi rabbihim, ya. Ada kalimat tambahannya di situ. Kenapa? Karena menurut para mufassir, karena memang ada karakter sabar yang bukan karena Allah. Ada Bu, ibu-ibu sabar puasa. Wah, puasanya itu enggak hanya mulai subuh sampai maghrib. Tambah lagi Bu, 18 jam. Ternyata ada maunya Bu, apa itu? Langsing. Ada yang tanya, Ustaz, itu berapa lagi Ustaz? Nah, ini masuk kategori ini ya, karena Allah nih. Kalau ingin nyambung dengan pahala Allah, ya sambungkan dengan perintah Allah. Puasanya sesuai syariat Islam, gitu kan? Perkara dapat bonus langsing apa enggak, itu perkara nomor sekian. Pokoknya puasa aja pokoknya. Memang maaf, urusan langsing itu urusan apa ya? Makanya berat badan itu kalau ditanyakan ke ibu-ibu itu kan cuma beledek kayaknya. Tidak usah nanya. Apalagi maaf kalau sudah semakin berumur, semakin sepuh, Bapak Ibu yang di keluarganya masing-masing, hindari pertanyaan itu Pak. Ya, nggak usah tanya sudah. Tanya masakan, itu aja Pak. Nggak usah tanya, Bu, saya mau buatin milo, kamu saja Pak. Itu seperti itu. Itu dengan membangunkan macan tidur gitu. Nggak usah tanya sudah. Dan kelima, menegakkan sholat. Saya tadi mengharapkan bisa kita ada diskusi. Saya lanjutkan apa kita diskusi dulu? Ini tinggal 3. Betul? Ya, gimana? Diteruskan atau diskusi? Lanjut ya? Baik. Yang kelima, menegakkan sholat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa aqamus shalah. Ini surat Ar-Ra'd ayat 22. Mendirikan sholat. Tafsirnya bagaimana? Lihat tafsirnya. Mendirikan sholat dengan memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya serta hal-hal yang menyempurnakannya.
baik secara lahiriah maupun batiniah. Lihat nih, kalau ingin keluarga kita keluarga yang sampai di surga, ajarkan nih pada keluarga kita, ibu bapak saling mengajarkan, anak-anak ajarkan mereka. Apa itu? Dirikan sholat dengan memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya serta hal-hal yang menyempurnakannya, baik lahiriah maupun batinnya. Hadirin rahimakumullah, sholat itu ada syarat rukunnya. Ada syarat rukunnya. Rukun pun itu ada rukun yang fi'liyah, ada yang qauliyah. Rukun fi'liyah itu apa? Yang dengan tindakan perbuatan itu, rukuk, ya, i'tidal, sujud, itu rukun fi'liyah. Ada rukun qauliyah loh. Rukun yang harus diucapkan. Jenengan tidak sah kalau tidak mengucapkan itu. Apa diantaranya? Takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya kan? Itu harus diucapkan Bu, harus dalam hati. Sampaikan aja walaupun pelan. Allahu Akbar. Terus apa lagi nih Pak? Baca Fatihah. Yang beda pendapat ulama adalah Fatihah ketika imam jahar, itu aja bedanya. Kalau Syafi'iyah mengatakan tetap harus baca Fatihah. Kapan? Setelah imamnya diam. Jadi di sela-sela imam baca ayat itu, disitulah kemudian kita membaca Fatihah. Itu kalau Syafi'iyah. Kalau Hanafiyah berbeda. Imam baca itu sudah termasuk mewakili kita. Wallahualam, kita sebagai murid, sebagai santri, hargai dua-dua pendapat besar ini, yang mereka adalah para ulama-ulama besar yang ahlinya dalam memahami Al-Quran dan hadis. Maka sudah, dengan yang pakai Fatihah ketika imam membaca Fatihah jahar itu monggo, jadi yang diam saja mendengarkan juga monggo. Tapi saran saya mendengarkannya harus mulai awal. Mendengarkannya mulai awal. Imamnya takbir, Allahu Akbar, dan takbir. Imam itu Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan sudah dengar sejak awal. Nah, itu baru bisa memenuhi syarat tadi. Tapi kalau jenengan masuk masbuk, imam baca Al-Ikhlas di ayat yang terakhir sudah, walam yakul lahu, jadi baru Allahu Akbar. Gimana coba begini? Maka jenengan masih harus membaca Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Hadiratullah, itu mungkin pembahasannya tidak sekarang tentang fikih sholat. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah ketika bicara tentang sholat ini ada rukun-rukunnya. Gitu. Rukun yang qauliyah terutama baca Fatihah nggak boleh salah Pak. Ibu, makanya ibu usahakan baca Fatihahnya ditahsin lebih dulu. Apalagi maaf ketika jadi imam, Fatihahnya nggak boleh salah. Saya pernah ada yang protes dia wadul gitu ya, yang bilang Ustaz ini kalau Fatihahnya ini ada yang salah Ustaz, baca imam Ustaz. Masa iya? Di mana kapan? Dia nyampaikan sesuatu di suatu masjid tadi itu. Kalau itu bacaan suratnya itu tetap berdosa, tetapi tidak membatalkan sholat karena tidak masuk rukun. Tapi kalau Fatihahnya itu merusak rukun, itu bisa rusak sholatnya. Terus nyampaikan, lu ini Fatihahnya bisa rusak, panjang pendeknya keliru, makhraj hurufnya keliru. Nah, gimana kalau begitu? Makanya dalam bahasa ini anak-anak kita ajarkan minimal Fatihahnya Bu, tahsin Bu, anak-anak kita. Dok, Fatihahmu kayak apa coba? Itu sholatmu harus benar loh. Kalau surat-surat yang lain sudahlah, wes, mama juga baru belajar apa-apa itu. Tapi Fatihahnya itu harus benar. Nah ini tadi syaratnya, rukunnya, ya kan? Terus menyempurnakannya. Ajak anak-anak kita kepada kita menyempurnakan sholatnya. Makanya kalau kemudian urusan misalkan di rumah-rumah kita kondisinya tidak memungkinkan buat sholat, mending jamaah di masjid bagi ibu-ibu. Kalau bapak-bapak wajib lah, bapak-bapak sudah hampir wajib loh ya. Dari 4 mazhab itu 3 mazhab yang mewajibkan, yang satu hanya sampai kepada titik sunnah muakkadah. Jadi kalau laki-laki
suka sholat di rumah itu laki-laki sholihah. Jadi usahakan, yo kalau udur beda. Tapi udur kan tidak tiap hari kan. Ada udur, misalnya perut sakit, ya sudah lah monggo. Memang udur. Tapi kan harus jujur pada diri sendiri. Kok nggak udur? Oh ya terlalu baru-baru. Masa suruh ke masjid sih? Makanya hadirin Allah ini menyempurnakan. Sekarang keenam, infak tersembunyi dan terang-terangan. Kira-kira sampai 5 menit lagi ya? Kersa bu? 5 menit lagi selesai atau sekarang selesai? Gimana nih? 5 menit ya? Baik, teruskan. Silakan Pak, baca. Dan menafkahkan sebagai rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan. Nah, orang-orang, keluarga-keluarga yang ingin masuk ke surga rame-rame bersama keluarganya, ini bu syaratnya diantaranya. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Sirra wa alaniyah. Dia berinfak, menginfakkan hartanya dalam kondisi sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Hadirin Allah, kalau jenengan ingin keluarga yang semua akan kelak masuk surga di surga Aden tadi, ayo biasakan mereka untuk pemurah. Bapak mengajarkan istri, "Mah, ayo saya pemurah, mah. Ada tetangga kanan kiri miskin, kasih." Gitu kan? Bikin Jumat berkah. Sekarang kan jadi tren ya, jadi berkah di mana-mana. Masya Allah, luar biasa itu Pak. Ini masuk nih. Sirrau wa alaniyah. Sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Peduli pada orang lain. Jadi memberikan infak dalam kondisi sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Infak itu, ini saya tambah sedikit. Infak itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Sedekah ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah yang wajib apa namanya? Zakat. Itu sudah wajib Pak. Harus dikeluarkan. Berapa persen Bu? 2,5. Itu kalau urusan zakat mal berupa uang, berupa emas, ya itu 2,5%. Maka lakukan ini. Jadikan keluarga kita keluarga yang memiliki budaya taat zakat. Kalau ingin masuk surga rame-rame, nanti anak kita punya penghasilan sendiri, ajarkan mereka. Lo, kapanpun kamu punya penghasilan, kamu harus berkewajiban mengeluarkan 2,5%. Nah, kasihkan kemana? Kasihkan fakir miskin sekitar kamu di sana boleh, kasihkan di kampung kita boleh. Nah, itu namanya zakat. Hadirin Allah, mungkin kapan-kapan lebih detail masalah zakat insyaallah. Yang ke-7 terakhir, membalas keburukan dengan kebaikan. Menolak kejahatan dengan kebaikan. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah." Hadirin, seseorang pribadi, keluarganya yang ingin masuk surga bersama-sama, maka ajarkan mereka untuk senantiasa membalas keburukan dengan kebaikan. Tadi sempat kami singgung dalam bahasa silaturahim tadi, bahwasanya salah satu upaya bisa masuk dalam rame-rame adalah ketika kita ada orang berbuat buruk pada kita, jangan dibalas keburukan yang sama, balas kebaikan. Bahkan kalau mengikuti konsepsi silaturahim tadi, orang yang medit sekalipun kita akan membalas dia dengan kebaikan. Jadi nanti Bu, kalau ada orang yang medit di sekitar penjenengan, itu sekali waktu kirimi dia nasi goreng gitu ya, kirimi apa? Sembako kan, menang-menang bawa semangka datang itu. Loh ada apa Mbak Yu? Tidak ada apa-apa Mbak Yu, ini ada semangka lebih. Ya. Besok lagi kasih durian. Ya. Iya, kenapa itu caranya? Itu jadi peluang panjenengan membalas keburukan dengan kebaikan. Hadirin Allah, jika itu dilakukan dan 7 tadi, maka
insya Allah kita dan keluarga kita akan diberikan Allah peluang masuk surga bersama-sama, insya Allah. Akhirnya selamat belajar menjadi keluarga surgawi, bahagia dunia sampai surga, insya Allah. Mungkin seperti di sini ada yang ditanyakan atau sudah selesai? Saya persilakan, monggo, saya manut saja. Monggo, boleh silakan, insya Allah. Ini saya bertanya dulu Ustaz, teman itu bertanya gitu, jadi antara si Fulan tuh nanya bahwa gimana caranya kalau misalnya punya istri tapi malas banget sholat gitu. Sholatnya misalnya subuh gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada pertanyaan, Fulan tuh bertanya begini, Mas gimana kalau Punya istri tapi sholat malas banget gitu. malas sholat gitu. Padahal istri itu kalau dia susah bangun, anaknya ikut-ikutan gitu. Dan buat ngatasin bangunnya yang susah itu gimana caranya? Apakah mau disiram air? Nah, ini. Baik. Terima kasih. Baik. Ini ceritanya ada pasangan yang ibadahnya kurang kenceng lagi ya, malas ibadah ya kira-kiranya, malas sholat, wabil khusus sholat subuh gitu ya. Kalau sholat yang lain beres nggak? Asal makan sholat sama beres ya? Sama beres ya. Iya. Baik, betul sekali. Gini, kalau ibunya atau bapaknya malas ibadah, memang itu penyakit menular. Itu bisa nular ke anak-anaknya. Makanya dalam rumah tangga itu usahakan bapak ibu sama-sama aktif sholat, aktif ibadah. Nanti mudah ingatkan anaknya. Jangan sampai kemudian dibiarkan ini pasangan asal malas ibadah, bangunkan anaknya, bangun sholat subuh, mama lucu, apa? Jangan. Jadi ini harus kesepakatan. Nah, bagaimana cara ingatkannya? Begini Pak, menurut kami ini tidak bisa solusi jangka pendek, harus solusi jangka panjang. Maksudnya apa? Jangan kalau jangka pendek, misalnya dikuyang, misalnya minum air, misalnya itu jangka pendek Pak. Tapi siap-siap, nggak dimasakkan, nggak dicucikan, ya siap-siap. Ini siap-siap dia akan bertotok mulai pagi sampai malam gitu. Nah, solusi jangka panjang. Maka bagaimana? Kita nasihati. Jadi diajak ngomong, jelaskan tentang akhirat. Kadang-kadang orang-orang itu malas ibadah itu karena lupa dengan akhirat. Lupa kalau amal akan dihisab oleh Allah. Lupa kalau nanti akan diadili oleh Allah. Bahkan sholat, Pak, sholat utamanya. Sholat itu yang pertama kali diaudit oleh Allah adalah urusan sholat. In sholuhat sholuhat kullu. Dalam hadis lain, in sholuhat salimah wa najah. Jika sholatnya bagus, maka seluruh amalnya itu akan bagus. Ada hadis yang lain, salimah wa najah. Dia akan selamat dan bahagia. Kenapa? Karena amal yang lain dianggap baik ketika sholatnya baik. Tapi sebaliknya, in fasadat nadima wa khasir. Jika buruk sholatnya, rusak sholatnya, maka dia siap-siap menyesal dan rugi. Kenapa? Karena seluruh amal yang lain dianggap cacat. Maka urusan sholat ini harus dijelaskan pada pasangan kita, jelaskan. Yang ibu-ibu jelaskan pada bapak-bapak, yang bapak dan pada ibu-ibunya. Makanya kalau ngajinya bareng-bareng bapak ibu, itu luar biasa, sama-sama paham, ya, sama-sama ngerti. Maka saran kami kita itu perlu diajak ngaji, Pak. Diajak ngaji biar semakin terbuka cakrawalanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat mati. Ingat mati. Biasanya orang berbuat maksiat itu gara-gara lupa mati. Maaf ini buku itu semuanya, semuanya. Mati itu sudah dibandingi batas sama Allah. Rasulullah sedahuluan amal ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku kata Rasulullah adalah antara 60 sampai 70 tahun kata Rasulullah. Wa qallu ma yajuzu dan yang lebih dari itu hanya sedikit sekali. Dalam hadis ini. Artinya umur kita umat akhir zaman ini
itu batas akhirnya sudah dikasih bocoran sama Rasulullah. Kita ini rata-rata berapa sih? 60 sampai 70. Pilih mana Bu? Kira-kira kuotanya suruh milih 60-70, pilih mana Bu? 70. Berani 70. 80. Artinya batas umurnya itu sudah diketahui Pak. Makanya dalam pembahasan umur itu bukan sudah umur berapa, bukan. Tapi kari piro. Ya, kenapa? Karena kita hidup mundur. Ya kan? Makanya kalau tanya umur, jangan usia umur berapa sekarang, ganti. Apa? Kari piro. Coba Bu tanya sebelahnya, Mbak, umur sampean kari piro. Nah, kadang-kadang begitu Pak. Lupa kalau hidup akan mati, sehingga tenang-tenang saja ibadah itu, nggak merasa butuh. Bayangkan kalau dia kemudian sadar amal yang akan dihisab oleh Allah adalah yang pertama adalah sholat. Kemudian kesempatan kalian semakin hari semakin mendekat, semakin pendek nih. Maka kalau dia sadar itu pasti akan perbaiki sholatnya. Karena ini waktunya sudah mau habis nih. Kan? Nggak bisa. Mohon maaf ya. Kalau bersih nggak jadi itu kalau enak. Kayak orang mau bayaran kasih dong. Jadi mohon maaf. Jadi seperti itu Pak. Perlu diingatkan. Jadi saran kami solusinya ambil yang solusi jangka panjang. Kok terusan begini ya? Ini tandanya mau rezeki kayaknya. Rezeki flu. Baik, kalau jadi mengingatkan di jangan pendek tadi dengan dibangunkan dengan perci air itu bisa Pak. Tapi itu memang perlu pendekatan yang baik. Saya yakin bisa Pak. Apalagi dengan istri dengan suami. Ibu cara membangunkan bapak kan sudah bisa kan Bu? Tahu kan cara membangun bapak? Tahu. Ibu-ibu bapak cara membangunkan ibu-ibu juga tahu caranya kan? Gampang kok. Jadi ambil dompet Pak, kan? Saya ini kan punya klinik rupiah. Itu ada yang pernah konsultasi, anaknya masih muda. Ustaz gimana nih saya ini istri berani sama saya, istri ini bentak-bentak saya. Saya ingin kasih doa khusus Ustaz menentukan istri saya. Bos, saya kan juga susah juga jawabnya itu. Ya, apalagi pas jawab saya sebelah istri, wah susah kan? Saya kasih gini Mas, sebenarnya nggak susah kok Mas sama istri itu. Gimana Ustaz? Sampai punya dompet nggak? Punya Ustaz, punya. Mungkin dia pikir mau dikasih jimat ke saya dompet. Dompet itu ada isinya nggak Mas? Ada isinya Ustaz, penuh. Oh ya nggak perlu sih Ustaz. Itu kasihkan istri. Terus bilang, Bu, duitnya PNK. Kira-kira ibu bahagia nggak Bu? Artinya kadang-kadang masalah keluarga itu berapa di situ Pak? Yang laki-laki pelit, yang perempuan kurang bisa mengendalikan diri, jadilah bentrok. Sebenarnya nggak terlalu mungkin, betul-betul. Walaupun memang ada juga sih Pak, perempuannya yang boros dia masak kuku, potong kuku aja harus dalam bersatuan. Kamu kan ada potong kuku sendiri, misalnya kayak gunting juga bisa kan apa lagi salah. Walaupun nggak salah, tapi kalau itu menjadi boros keluarganya saya. Jadi saran saya tadi, solusi jangka pendek itu perlu didiskusikan dengan baik agar tidak salah paham. Tapi solusi jangka panjang itu lebih utama. Jelaskan lebih. Diberi pengertian dari hati ke hati gitu. Ya harus itu. Jadi didakwai. Makanya kan dakwah itu tidak hanya berlaku keluar rumah, di dalam rumah dakwai. Sudah kita mendakwai istri kita, mendakwai pasangan kita, mendakwai siapa? Anak-anak kita. Itu perlu. Oke, cukup jelas ya. Baik. Ada lagi atau cukup? Cukup ya. Baik. Mungkin ibu mau tanya juga sebenarnya, tapi dijawab sama sebelah ya. Kota-kota konsep itu baik. Insya Allah nanti kalau ada lagi boleh japri atau semacamnya. Insya Allah kami dapat jadwal. Iya, jadwal jadinya. Iya, hari Ahad kedua. Hari kedua, insya Allah kita hari kedua pada subuh, gitu ya? Pada subuh. Oh iya, oke. Insya Allah ini Bapak Ibu yang
ngersani bisa komunikasi lebih lanjut insyaallah di pekan ini insyaallah ya. Baik, hadirin kita simpulkan kajian kita pada hari ini. Yang pertama adalah kita semua pasti menginginkan bisa masuk surga bersama keluarga. Maka semoga kita yang hadir hari ini, semoga Allah mudahkan kita menjadi orang-orang yang telah masuk surga bersama keluarga. Amin. Apa langkah-langkahnya? Tadi ada 7 tadi. Masih ingat Bu 7 tadi apa? Pertama, memenuhi janji. Yang kedua, halo? Ya, terus? 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 Membalas keburukan dengan kebaikan. Baik, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan itu dan jadikan semangat kita untuk mencapai itu. Tularkan pada anak kita, tularkan pada keluarga kita sehingga sepakat semuanya, sampaikan pada mereka. Nah, kita mama-mama ini kita semua kumpul di akhirat surga nanti rame-rame ketemu di sana. Ayo sepakati, ini ayatnya yang harus kita lakukan bersama-sama. Ya, semoga Allah mudahkan kita semua kelak menjadi ahli surga bersama ibu keluarga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma Rabbana ya Allah ya Rahman Rahim, ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan seluruh kaum muslimin ya Allah. Ya Allah, mohon terima ibadah kami ya Allah, salat kami, puasa kami, zakat kami, dan seluruh ibadah kami ya Allah. Mohon Kau berkenan menerimanya. Walaupun kami sadar banyak salah-salahnya di sana sini, mungkin kurang ikhlasnya, mungkin kurang sesuai dengan contoh Nabi. Mohon ampuni kami ya Allah. Mohon Kau berkenan menerimanya ya Allah. Dan mohon Kau berkenan memimpin kami memperbaiki diri setelah ini ya Allah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, mohon bimbing keluarga kami menjadi keluarga surga ya Allah, yang telah masuk surga-Mu bersama keluarga kami ya Allah. Sallallahu Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin, demikian ada kurang lebihnya mohon dimaklumi, mohon dimaafkan. Semoga Allah memanjangkan umur kita, senantiasa taat pada Allah, dan kita bertemu lagi di lain kesempatan dalam iman dan Islam. Insyaallah. Kita akhiri. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.